kronologisnya seperti ini. Saya mau ketemu dulu, saya nggak mau tanganin, saya mau ketemu dulu. Normal deh, kita orang dewasa normal. Mana ada sih yang 2 jam 5 kali kalau dia nggak prepare. Jadi berhenti 5 menit, 10 menit lagi, 5 menit, 10 menit lagi. Sampai dia nggak bisa duduk. Setelah melakukan itu, duduk pun dia sakit. Terduga pelaku ini segera tertangkap. SMP. Kasus berawal dari pertemanan di games online dan berujung kejahatan seksual. Korban merupakan siswi SMP berusia 15 tahun, sementara terduga pelaku pria berusia 23 tahun. Bermodal bujuk rayu, terjadilah perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan memanfaatkan kepolosan sang korban. Jumpa lagi di program Tagline. Kali ini kami akan membahas tentang kasus kejahatan yang melibatkan anak hingga proses penanganan hukumnya. Bersama dengan praktisi hukum Ibu Sylvia Hasanah. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Kabar tersiar Ibu sedang menangani kasus kejahatan yang melibatkan anak. Bagaimana kronologi peristiwanya Bu? Iya, dari cerita yang korban ceritakan kepada saya, awal mulanya itu dari sosial media. Dari sosial media dia berkenalan, game online lah istilahnya, game online. Tapi kan kalau di game online itu dia cuma tahu nama atau karakter saat bermain aja kan. Nah perkenalannya itu udah 1 tahun. Setelah 1 tahun akhirnya di bulan Januari pertengahan tanggal 20-an, laki-laki ini menghubungi melalui Instagram. Melalui Instagram, kemudian komunikasi by Instagram. Setelah itu pada tanggal 13 Februari laki-laki ini mengajak bertemu karena sudah komunikasi kurang lebih sebulan, mengajak bertemu gitu, mengajak bertemu dengan iming-iming kan anak sekarang Valentine. Berarti baru terjadi pada Februari kemarin? Iya, 14 Februari kemarin. Jadi diajaklah untuk bertemu, nonton Netflix gitu. Ayo kita nonton Netflix merayakan Valentine. Nah, karena anak ini mungkin terkena bujuk rayunya, akhirnya maulah mengikuti. Pada tanggal 14 jam 12.15 dijemput di sekolah. Janjian di depan kafe sekolahnya, depan kafe sekolah. Setelah dijemput dibawalah ke salah satu hotel. Cuma agak heran karena pada saat sampai di hotel ternyata sudah di-booking sama si pelaku. Jadi bisa dibilang itu sudah terencana? Sudah terencana, kalau menurut saya ya dari cerita tersebut sudah terencana karena malam tanggal 13 itu sudah di-booking. Gitu, sudah di-booking hotelnya, jadi pas datang tinggal ambil kunci. Nah akhirnya masuklah ke dalam kamar. Saya tanya, apa yang terjadi? Kemudian ya pelaku memaksa untuk berhubungan dan anak ini, korban ini sempat menolak dan bilang saya anak SMP masih kecil gitu, saya nggak mau gitu. Tapi ya tetap terjadi. Jadi berhenti 5 menit 10 menit lagi, 5 menit 10 menit lagi, 2 jam gitu kan, sampai dia nggak bisa duduk. Setelah melakukan itu duduk pun dia sakit. Apa ada unsur kekerasan di dalam? Ada, dari bukti visum. Dan menurut keterangan orang tua korban di dadanya itu ada kayak memar. Menurut Ibu sebagai praktisi hukum, apakah ada unsur saling suka antara kedua orang ini? Kalau itu bisa aja terjadi, ya jangankan anak di bawah umur lah, kita aja kalau perempuan dewasa mengenal laki-laki di sosial media karena dipuji ataupun bujuk rayu tersebut mau tidak mau terpikat, bisa jadi. Tapi yang namanya dalam istilah Undang-Undang Perlindungan Anak tidak ada tuh istilah suka sama suka. Walaupun anak pasrah pada saat berhubungan badan itu tidak bisa dibenarkan. Gitu. Kenapa? Karena anak di bawah umur itu belum bisa memutuskan apa yang terbaik untuk dia dan tidak. Dan dia belum tahu resiko dari perbuatannya tersebut. Sejauh ini seperti apa penanganan kasusnya, Bu? Untuk sampai ke titik ini sih saya penanganannya cukup baik. Cuma mungkin memang tidak secepat kasus-kasus pidana lain. Tapi saya cukup berterima kasih lah atensi dari kepolisian sudah bisa mengantongi juga nih sekarang data dari pelaku udah dipegang di tangan polisi.
Berarti si korbannya ini sudah mendapat pendampingan psikologi? Ya, kebetulan kalau dari pendampingan hukum kan dari kantor kami ya. Kalau dari pemerintah, alhamdulillah sih banyak juga yang atensi kepada kita, yaitu seperti KPAI, terus P2TP2A Tangsel itu juga sudah berkolaborasi dengan kita, dan pihak korban dan orang tua sudah mendapatkan pendampingan secara psikologi. Oke, harapan Ibu terkait dengan penanganan kasus ini bagaimana? Sebenarnya kasus ini kita sampai di proses hukum untuk pembelajaran untuk semua, bukan untuk korban dan keluarganya ataupun pelaku, tapi untuk semua masyarakat di luar, bahwa kita tuh harus berani gitu, berani berbicara apabila anak-anak, apalagi anak-anak di bawah umur ini mendapat perlakuan ataupun tindakan pidana. Kita harus berani bicara gitu. Saya berharap pihak kepolisian lebih lebih maksimal lah agar terduga pelaku ini segera tertangkap. Sebelum menutup bincang kali ini, terkait dengan penanganan kasus ini, apakah merupakan tanggung jawab moral profesi atau bersifat kompensasi? Kalau untuk kasus-kasus pidana anak terutama ataupun wanita, saya lebih ke hati nurani tergerak. Jadi bukan karena kadang orang nih kalau mau melaporkan masalah pidana, kadang orang berpikir ke pengacara bayar nih mahal, ya kan? Mindsetnya mereka tidak berani menceritakan karena pengacara mahal. Tidak semua permasalahan itu dinilai dengan uang. Tapi saya sebagai advokat, saya mempunyai hati nurani. Untuk case-case seperti ini kita pro bono. Jadi bahkan untuk kasus yang saya tangani, persetubuhan anak di bawah umur ini, selain dia dapat perlindungan hukum, pendampingan hukum, kami juga mengupayakan itu. Kita berkolaborasi dengan KPAI, berkolaborasi dengan P2TP2A, sampai anak ini mendapat fasilitas pendampingan psikologis. Jadi untuk masyarakat umum nih, jangan takut kalau misalnya punya masalah. Misalnya korban kekerasan, KDRT, terus kriminalitas, atau apapun itu di luar sana, jangan pernah takut untuk mengadukan permasalahan mereka ke pengacara ataupun kantor hukum. Jadi saya memang membuka konsultasi gratis untuk masyarakat, biasanya melalui TikTok saya ataupun Instagram saya, dan kami melayani apapun konsultasi mereka secara WhatsApp, telepon ataupun datang langsung ke kantor, kami melayani. Itu secara gratis, konsultasi secara gratis kami layani. Demikian temu bincang kali ini bersama dengan praktisi hukum Ibu Sylvia Hasanah. Kiranya dapat mengambil pesan dari pertemuan singkat namun syarat makna. Saya Bu Ziolia, sampai jumpa di program selanjutnya.